Lanjut untuk sensorial ya. Nah, ini di kegiatan sensorial ini ada beberapa material, ada knob cylinder, ada pink tower, ada brown stars, ada red rods, ada apa ini namanya color box. Nah, ini material-material ini bisa kita buat di rumah. Jadi gini loh, setahun yang lalu saya membaca buku-buku Montessori, saya merasa wah Montessori ini sulit sekali ya untuk saya jangkau gitu karena material-materialnya mahal gitu ya untuk ukuran saya, untuk standar saya. Tapi ternyata kita bisa loh ber-DIY gitu. Dan saya beruntung sekali, bersyukur sekali bisa ikut program Bunda Ina ya, yang mana di sini saya belajar untuk membuat material dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, ini knob cylinder, lalu pink tower, ada tangga coklat ya, ada red rods, ada color box. Ini sensorial apa namanya material-material di sensorial ini bertujuan untuk agar anak bisa berkaitan dengan diskriminasi visual, besar dan kecil, berat dan ringan, panjang dan pendek, persamaan dan perbandingan. Ini penting sekali di sensorial itu, anak bisa memahami hal ini begitu. Kemudian nah ini ada kurikulum pra matematika dalam Montessori. Yang pertama ada mathematical reasoning, yang kedua ada number sense, ada identifying shapes and geometry, ada classification and patterning. Kayak yang pertama mathematical reasoning ini berkaitan dengan pemecahan masalah ya. Jadi di sini anak akan mengembangkan penalaran matematis menjadi dasar identifikasi pola dan bentuk 2 dan 3 dimensi gitu. Nah, ini contoh kegiatan yang bisa kita berikan ke anak adalah labirin. Di labirin ini anak memecahkan masalah gitu. Nanti para peserta akan dibagikan ya printable dari pramatematika ini, ada labirinnya gitu. Nah, ini contohnya kucing. Kita bantu kucing untuk menemukan ikan misalnya. Nah, itu kan labirin itu agak kalau menurut kita mudah kan, tapi menurut anak harus dicari nih gimana ya keluarnya. Nah, itu melatih pemecahan masalah. Kemudian yang kedua ada number sense. Pengenalan beberapa angka, melafalkan angka secara berurutan dan mulai melakukan perhitungan yang benar. Nah, contohnya adalah number dot to dot. Menarik garis dari satu titik nomor ke titik nomor lainnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian ada mengidentifikasi bentuk dan geometri. Nah, pengenalan bentuk dan ukuran geometri membantu anak untuk membangun pemikiran visualisasi spasial ya. Jadi penting sekali ini untuk mengenalkan anak terhadap bentuk geometri. Nah, contohnya ini ya, contoh printable yang bisa kita kenalkan ke anak. Kemudian, oke. Oh ya, maaf. Bentar. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengklasifikasi dan pola. Nah, ini menyortir dan mengklasifikasikan berkaitan dengan mengenali, menyusun, dan menciptakan pola, mengklasifikasikan objek, dan kemampuan mengenali hubungan yang menjadi landasan berpikir untuk memahami konsep aljabar. Nah, contoh kegiatannya adalah seperti ini. Misalnya anak disuruh menarik garis, seperti sapi itu makanannya apa ya gitu, ditarik garisnya, lalu kemudian mengukur besar dan kecil. Nah, ini seperti gambar yang kedua, apel di sebelah kiri bentuknya besar nih, mana ya apel di sebelah kanan yang sama ukurannya seperti yang di sebelah kiri gitu. Kemudian mengurutkan pola, lalu puzzle itu termasuk ke dalam mengklasifikasi dan pola. Ini logical thinking ya. Kemudian ini ada 16 kemampuan pra-matematika atau persiapan yang bisa dikembangkan pada anak usia dini. Oke, maaf ya sebentar dulu. Oke, nah ini saya ngambil referensi dari bukunya Miss Rosalin ya. Di sini ada 16 kemampuan pra-matematika atau persiapan yang bisa dikembangkan pada anak usia dini. Nah, ini yang pertama ada observasi. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi ya, ini karena jadi waktunya itu hanya 30 menit untuk saya menyampaikan. Jadi nanti kalau misalnya nggak sempat semuanya dibahas, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Nanti akan kita sampaikan di grup ya, akan kita bagikan PDF-nya di grup.
Nah, ini observasi ini penting sekali teman-teman. Kadang kan kita itu merasa, aduh anak tuh kenapa ya aku nggak suka ya sama permainan ini gitu. Nah, di Montessori ini observasi itu sangat penting untuk jadi kita mengobservasi anak, kita melihat anak ini sukanya yang mana ya, anak kita ini lebih menyenangkan atau lebih senang ketika melakukan kegiatan apa nih gitu. Nah, kemampuan observasi ini bisa dilatih dengan jalan-jalan di alam, sensory play, bermain dengan benda kecil, dan klasifikasi mainan. Lalu yang kedua ada problem solving, pemecahan masalah. Nah, kemampuan ini bisa dilatih dengan kegiatan puzzle, practical life, lalu bermain game, lalu ada membandingkan benda dan informasi. Nah, ini bisa dengan kegiatan kotak sentuh atau touchboard ya. Ini bisa dibikin dengan menggunakan amplas, teman-teman. Jadi amplas digunting lalu ditempel ke kardus gitu. Nah, itu bisa untuk melatih kemampuan membandingkan benda atau informasi. Lalu ada kotak kain, ada soundboxes, ada knob cylinder. Nah, ini soundboxes juga bisa dibikin. Lalu kemudian ada one-to-one koresponden. Nah, ini bisa dilatih dengan memasak gitu. Jadi mengajak anak untuk memasak itu bisa melatih anak one-to-one koresponden gitu. Dengan kemampuan ini, anak bisa memahami bahwa suatu simbol angka memiliki kuantitas gitu. Lalu ada aktivitas mencocokkan atau memasukkan pom-pom, ada memasukkan 1 sendok teh ke masing-masing gelas yang disediakan. Nah, ini kan kita berpikirnya sepele, cuma memasukkan sendok teh gitu ke masing-masing gelas, tapi ternyata punya manfaat yang besar untuk anak-anak. Kemudian ada number sense. Nah, kemampuan ini bisa dilatih dengan kegiatan menghitung benda-benda di sekitar anak. Kemudian ada bentuk. Nah, ini contoh kegiatannya bisa mencocokkan bentuk, menggambar bentuk, bermain dengan bentuk, mengelompokkan bentuk, ada geometrik solid dan geometrik kabinet, banyak ya. Kemudian ada spatial sense. Nah, ini bisa dilatih dengan puzzle, Lego, Magformer, dan tessellation. Oke, teman-teman, segitu saja materi dari saya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, boleh ya. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bunda Alina. Silakan Bunda Alina, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bunda Risma untuk materinya. Materi yang pertama terkait pra-matematika. Jadi gimana sih kita membangun fondasi awal kita anak kita sebelum masuk ke area matematika. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan Bunda Risma. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditulis di kolom chat. Untuk pertanyaan untuk Bunda Risma, selanjutnya nih kita mau belajar gimana sih di area matematikanya nih. Setelah pra-matematika, kita belajar di area matematikanya. Nanti akan disampaikan oleh Bunda Epi. Ya, untuk Bunda Epi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Bun. Berarti untuk pertanyaan dijawab di akhir ya, Bunda Rosi. Sebentar saya izin share screen. Ya, apakah suara saya jelas? Gambar jelas? Sudah muncul? Oke. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda-Bunda, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk sesi kedua, saya akan membawakan tentang tahapan kegiatan dan aparatus untuk area matematika dalam Montessori. Saya sendiri adalah peserta pendampingan 5 area Montessori bersama Bunda Ina, yang menjadi founder Play and Learn Calistung dan Sustainable Living for Kids. Ini tadi sudah dijelaskan ya pengenalan saya. Jadi secara gambaran apa yang akan disampaikan seperti ini, kita bisa mulai dari mempersiapkan
kegiatan gitu ya, dari mulai material ajarnya, lalu kegiatannya mau seperti apa, dan kita mempersiapkan juga lingkungannya. Baru nanti kita bisa langsung ke kegiatan, praktik kegiatannya. Jadi alat tempurnya dulu disiapin gitu ya, baru kita melakukan praktiknya. Jangan lupa sebelum dan setelah praktek pun kita ada kegiatannya juga gitu ya. Misalnya sebelum praktek kita melakukan A, B, C, lalu setelah praktek juga ada yang harus kita lakukan. Nanti akan dijelaskan pada slide di akhir. Jadi untuk pendekatan material belajar konkret ini adalah filosofi Montessori-nya sendiri, tapi untuk area matematika ya. Jadi semirip mungkin dengan bentuk aslinya, kita tunjukkan pada anak jumlah 1 gitu ya, 2, 3, atau 1, 10, 100, itu tuh berbedanya seperti apa gitu ya. Lalu angka belasan, puluhan, ribuan. Jadi tidak hanya simbolnya. Lalu disarankan kita juga mulai berpindah gitu ya dari menghitung dengan jari. Kenapa? Karena menurut beberapa pakar dengan jari itu terbatas dan anak jadi ketergantungan. Ketika jumlahnya lebih dari 10, anak kesulitan gitu ya menyeimbangkan konsep konkret dan abstraknya gitu. Kayak misalnya 10 ada di dagu atau ada disimpan di hati, lalu ini 11, 12, itu tuh sebenarnya bukan konsep matematikanya gitu ya. Jadi itu sebaiknya dihindari. Lalu untuk tahapan kegiatan sebaiknya berurutan ya Bunda. Ini adalah prinsip yang harus dilakukan, terutama ketika dilakukan di rumah gitu ya. Kadang kita suka kehilangan pakem gitu. Jadi di sini ada tahapannya dari perhitungan mudah ke rumit gitu ya. Jadi nggak langsung banyak kegiatan rumit. Bentuk sederhana dulu, baru bentuk yang lebih detailnya. Jangan lupa ya melatih otot tangannya dari gerakan mudah hingga rumit. Lalu melatih otot matanya untuk fokus dari yang bendanya mungkin cukup besar ukurannya hingga yang detail sekali gitu ya. Lalu bagaimana koordinasi anggota tubuh dari sederhana menuju lebih kompleks, dari yang cuman meletakkan benda-benda, tapi kemudian ada nulis di worksheet di akhir gitu ya, tahapan yang paling akhir. Lalu ada juga kategorisasi kegiatan dari yang mudah diingat hingga perlu latihan ya Bun gitu, nggak bisa langsung misalnya hanya beberapa latihan sudah langsung bisa, tidak juga, tergantung anaknya juga. Lalu susunan kegiatan sebaiknya saling berhubungan. Memang bukan sebaiknya, memang kegiatan tahap matematika ini itu dari awal hingga akhir tuh saling berhubungan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan yang pertama gitu ya, di tahapan pertama, itu akan apa ya namanya, akan bermanfaat dan akan digunakan gitu di tahap berikutnya. Ini pegangan sekaligus untuk kalau kita mau buat DIY-nya, ya sebentar ya Nak. Sekaligus kalau kita buat DIY-nya itu kita kita pahami prinsip berurutan ini gitu. Lalu jangan lupa ada lingkungan yang harus disiapkan dulu sebelum praktik. Itu ada alas kerja, lalu juga ada wadah untuk setiap aparatusnya gitu ya, dan mudah diakses oleh anak, dan menyenangkan gitu untuk mereka memilih kegiatan apa yang mau mereka pelajari gitu ya. Mereka mau belajar apa itu memudahkan mereka. Lalu jangan lupa di sini ada siklus, namanya siklus kerja, bahwa ada rentang fokus anak gitu ya, ketika sama seperti orang dewasa, mereka butuh pemanasan dulu di awal nih, di fase 1 ke 3 ini mereka pemanasan, lalu ada jeda ketika mereka tidak melakukan apa-apa ya, sama seperti kita setelah pemanasan kita berhenti dulu, lalu kemudian anak akan memilih kegiatan lain yang dimana di situ jika dilanjutkan dia akan lebih fokus, jadi fokusnya lebih besar gitu. Ini adalah siklus kerja yang digambarkan oleh Maria Montessori. Meskipun kita bukan di sekolah gitu ya, tapi upayakan ketika di rumah pun kita memberikan lingkungan yang kondusif.
Oke, ini adalah tahapan kegiatan secara gambaran besarnya ya Bunda-Bunda. Jadi ada pengenalan 1-10 dulu yang harus dilalui dan ini adalah beberapa kegiatannya. Dari 1 ke 5 ini adalah kegiatan yang dari tadi ya sederhana menuju ke rumit. Jadi ada pengenalan number rods di sini, itu ada pengenalan angka dalam bentuk konkretnya gitu ya. 1 itu 1 merah, 2 itu 1 merah, 1 biru gitu. Lalu di sini ada sandpaper number untuk mengenalkan simbol sekaligus cara menulisnya yang benar. Lalu ada spindle box untuk mengenalkan angka 0, ada card and counters untuk mengenalkan ganjil dan genap. Ini 1-10. Jadi nanti ada penjelasan lebih lengkapnya di kuliah WhatsApp ya Bunda-Bunda. Lalu di sini ada short bister untuk mengenalkan eh, angka 1 hingga 9 gitu ya dalam bentuk yang lebih detail lagi ini gitu. Ini akan berguna ketika kita akan mengoperasikan gitu ya, ini alat peraga untuk mengoperasikan aritmatika sederhana. Tahapan selanjutnya adalah pengenalan sistem desimal, angka belasan, dan puluhan. Di sini ada benda konkretnya, ada golden bits ditambah dengan short bister, ada simbolnya ya, yang di atas ini adalah sekuen A untuk mengenalkan kuantitas, ini sekuen A juga, tapi untuk mengenalkan kuantitas dan simbol keduanya ya. Terus ini ada sekuen B mengenalkan puluhan, ini ada simbolnya sekuen B juga, tapi mengenalkan kuantitas dan simbolnya. Sedangkan yang di bawah ini adalah untuk mengenalkan eh, ratusan ya, kegiatannya adalah power of 10, ada satuan, puluhan, ratusan gitu ya, dan ribuan. Lalu di sini setelah sudah anak eh, melalui tahap yang kedua, maka tahap ketiga adalah aritmatika. Itu. Jadi aritmatika ini mungkin lebih menantang karena di sini anak akan dilatih cara mengoperasikan eh, tambah, kurang ya, bagi kali. Tapi insya Allah ini dengan material aparatus Montessori jadi lebih terarah ya. Maksudnya anak itu jadi lebih suka. Dia tuh tidak merasa terpaksa ya untuk menghitung karena dia melihat sendiri konkretnya gitu. Dia memiliki pengalaman yang berharga di sini gitu ya. Ternyata 1 ditambah 2 menjadi 3 dan 3 itu sebanyak ini. Ada aparatusnya masing-masing ya Bunda. Di sini ada small number rows dengan angka. Di sini bisa juga sih small number rows dikurangin ini. Cuman bisa juga pakai aparatus yang lain. Lalu di sini ada strict board untuk penjumlahan dan pengurangan juga. Ada multiplication with board. Ada di sini division with board. Seperti itu. Highlight-nya untuk pengenalan 1 hingga 10, upayakan anak mendapatkan material sekonkret mungkin agar bisa melatih kemampuan estimasi ukuran yang sedikit dan banyak, panjang, pendek, ganjil genap, sama mental matematika juga. Mental matematika itu kemampuan tadi mengestimasi itu, mengukur gitu ya, lalu membilangnya dan menuliskan angkanya dengan benar. Setelah tahap ini selesai, diharapkan anak sudah bisa gitu ya menuliskan, sudah membilang, sudah bisa berhitung itu, maka bisa ke tahap berikutnya. Highlight untuk tahap berikutnya adalah gunakan material yang ukurannya konsisten dan memberikan gambaran berat, jumlah, dan dimensinya. Seperti itu. Jadi kalau bisa jangan beda-beda gitu ya. Makanya di sini bitsnya seukuran gitu ya. Terus begitupun dengan penulisan angkanya. Ini ada aturannya sendiri, tapi nggak perlu khawatir, sudah ada printable-nya juga untuk ini. Nanti bisa di-share ke bunda-bunda dan dilihat. Tahap yang terakhir ada aritmatika. Ini mungkin kita belajar lagi gitu ya tentang cara mengajarkan anak agar bisa mudah dipahami. Pertama untuk penjumlahan,
kita bisa mulai bermain dulu gitu ya untuk pengenalan awal. Anak diperlihatkan jawabannya, misalnya di sini ada stripboard, ini dilihatkan misalnya 1+2, pasti di sini di atasnya stripboardnya itu ada angkanya atau enggak di bawahnya ada jawabannya gitu ya. 1+2 jadi angka 3. Oh, berarti jawabannya 3. Tapi jika anak sudah terbiasa gitu ya, tahap berikutnya kita bisa tutup angka yang di atas gitu. Anak minta kita minta anak ambilkan stripboardnya misalnya 1, lalu ambil 2 lagi gitu. Lalu mereka menghitung sendiri 1, 2, 3 berapa ya, kita main tebak-tebakan gitu ya dengan anak. Setelah anak menghitung 3, lalu kita buka kunci jawabannya. Jadi buat sealami dan semenarik mungkin untuk anak, dan nggak apa-apa untuk di tahap awal anak mainnya senang-senang aja dulu gitu ya, lihat kunci jawaban seperti itu. Terus yang kedua untuk pengurangan, hati-hati tidak menggunakan hitung mundur gitu ya. Misalnya, 5 dikurangi 1 itu setelah 5 berapa ya? 4 gitu. Itu susah banget, Bun. Mungkin 5 kurangi 1 tinggal mundur 1 ya. Tapi kalau misalnya kita hitung angkanya lebih besar gitu kan, itu susah juga ngitung mundur berapa kali gitu ya. Jadi sebaiknya Bunda simulasikan lagi penjumlahan, tapi dengan nanti dibalik gitu. Jadi misalnya 1 ditambah 4 itu 5. Jadi kalau awalnya 5, kita mundurkan 1, maksudnya kita pindahkan 1 ke atas, sisa berapa ya, gitu. Jadi memang menggunakan benda konkret itu agak tricky gitu ya, tetap saja kita harus belajar lagi gitu cara mengajarkan ke anaknya. Lalu untuk perkalian, di sini ada contohnya pakai multiplication board gitu ya, kita akan dibantu dengan papan dan bits, anak akan menuangkan kolom-kolom yang ada di sini dengan bits gitu ya, bisa dengan biji-bijian apapun, diisi kalau mau DIY, terus anak menghitung 1 per 1 gitu, dan tahu bahwa 2 kali 2 tuh, atau ini di sini misal 5 kali 2 sebanyak apa ya bijinya. Dan dia mulai dilatih untuk worksheet, tentu di tahap ini harus udah bisa simbol, penulisan gitu ya. Sudah bisa membilang angka 2 digit ya untuk ini, lalu angka belasan maksud saya. Lalu ada pembagian, ini juga ada nanti alat bantunya adalah division with board juga, seperti itu. Highlight-nya juga upayakan menghitung langsung bendanya seperti itu. Jadi ada 9 kue, dibagi untuk 3 orang, kira-kira 1 orang dapat berapa, gitu. Itu benar-benar dihitung. Selanjutnya ini ada sharing tentang DIY aparatus Montessori yang bisa Bunda tiru. Nanti kita akan share juga link praktik maupun link DIY-nya gitu ya untuk masing-masing aparatus di kuliah WhatsApp nanti lebih detailnya. Tapi kurang lebih seperti ini Bun, kita harus bisa berkreasi ya, gimana supaya DIY ini bisa membantu anak belajar juga sesuai kemampuan kita gitu ya, nggak terlalu ribet juga nggak terlalu mahal gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan DIY ini gitu bisa mempermudah mengajar anak di rumah gitu ya. Ini adalah sekilas hitung-hitungan mudahnya gitu ya, bahwa dengan DIY itu jauh lebih murah dibanding kita beli, tapi memang membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan waktu gitu ya. Tapi ini disarankan sebaiknya memang untuk di rumah gitu ya Bun, gitu. Karena anak-anak juga suka gitu biasanya bikin crafting bareng sama orang tua di rumah. Segitu dulu Bunda, apa waktu saya masih ada ya? Ya, masih Bun, 5 menit lagi. Oh ya, 5 menit lagi itu untuk pertanyaan atau lanjut materi, Bun? 15 menit, Oh ya, 15 menit sih, jadi kita kan selesai jam 9. Mungkin 5 menit lagi untuk Bunda, monggo oke. dilanjutkan, Bun. Iya, kita lanjut ya Bunda peserta. Ini
adalah tambahan materi yang selama saya mengikuti program pendampingan gitu ya, apa yang saya rasakan bahwa memang sebelum praktik atau latihan kita memang harus menyiapkan amunisi dulu gitu ya, menyiapkan alat perangnya, itu persiapan lingkungan, material, dan lesson plan. Ini adalah catatan-catatan kecil tentang rencana kegiatan. Jangan lupa pertama kita mungkin brainstorming dulu rencana kegiatan dengan sesuai usia dan kemampuan anak. Kita bisa coret-coret dulu sedikit gitu ya, misalnya untuk 1-2 bulan atau 1 bulan dulu, atau 1 minggu dulu gitu ya. Lalu kita buat anggaran dulu gitu ya. Mau kira-kira perlu DIY, dicicil, bisa enggak gitu ya, atau eh, apa lebih penting beli, itu tergantung. Lalu butuh materialnya sebanyak apa gitu ya, lalu kebutuhannya seperti apa, keinginannya kita simpan dulu deh gitu misalnya untuk nanti. Lalu untuk eh, observasi jangan lupa, itu juga penting. Jadi ketika nanti kita dapat hasil dari observasi, itu bisa jadi masukan untuk mempersiapkan kegiatan berikutnya gitu ya. Lesson plan-nya bisa dimodif kayak gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah praktik jangan lupa kita observasi anak. Meskipun kita berikan dia ruang untuk mencontoh, tapi kita tetap mengobservasinya, lalu kita lihat kontrol kesalahannya, dan kita refleksi juga gitu ya, apa yang berjalan baik dan belum baik, untuk kita evaluasi. Ini contoh-contoh ide pertanyaannya gitu ya, apakah anak bisa meniru contoh yang diberikan, apa ada kendala gitu ya. Jangan-jangan materialnya kurang konkret sehingga anak bingung, atau kegiatannya terlalu mudah bahkan atau terlalu sulit gitu. Apa masih perlu dibutuhkan diulang kegiatannya gitu ya, atau anak akan senang jika kegiatannya eh, diganti gitu ya, divariasikan, apakah orang tua mampu gitu ya mendampingi dan ada kendala enggak gitu. Dan ini jadi masukan ketika kita memang harus merencanakan kegiatan baru kayak gitu. Kadang anak-anak tuh suka bosan gitu ya, atau gimana, itu balik lagi ke kita ya. Salah satu yang paling menyenangkan dari menemani anak di rumah adalah kita punya kesempatan mengenal anak juga gitu ya, melihat tumbuh kembang dia, mengobservasi dia gitu ya. Tapi memang eh, yang paling penting adalah mengelola emosi kita dan ekspektasi kita. Ya seperti itu saja Bunda, dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga dikembalikan ke Bunda Alina. Masya Allah, terima kasih Bunda Epi untuk materinya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bagaimana kita masuk ke area matematikanya. Mungkin jujur, di Montessori dari 5 area itu yang paling menarik menurut saya adalah matematika. Karena apa? Karena banyak sekali aparatus dan materialnya yang bisa dibuat sendiri, bisa dibuat di rumah sendiri ya Bunda Epi dan Bunda Risma. Mungkin langsung saja ya saya bacakan pertanyaannya. Beberapa pertanyaan sudah masuk ke kolom chat. Saya bacakan. Yang pertama dari Bunda Rosi, Tangerang Selatan. Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab sama Bunda Risma, bisa dijawab sama Bunda Epi. Ini pertanyaannya umum. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah untuk memulai Montessori di rumah harus dimulai dari area practical lab dan sensorial ya Bunda? Area matematika dilakukan setelah kedua area tersebut tuntas. Apakah benar kita memulai area matematika harus area practical lab atau sensorial terlebih dahulu? Dan harus menuntaskan kedua area tersebut. Monggo Bunda, siapa yang akan menjawab? Dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya, Bunda Alina. Baik, tadi pertanyaannya apakah ketika kita akan memperkenalkan anak
area matematika di Montessori, apakah harus praktikal live dan sensorial dulu? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika anak melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di area praktikal live dan sensorial itu bertujuan untuk melatih fokus anak, melatih konsentrasi, koordinasi gitu. Nah, ini penting sekali untuk anak belajar matematika gitu. Bisa jadi anak belum tertarik dengan matematika karena anak belum bisa fokus, belum bisa konsentrasi, belum bisa koordinasi gitu ya. Ini penting sekali. Jadi praktikal live dan sensorial ini penting sebelum kita mengenalkan anak kepada matematika Montessori. Makanya kan matematika Montessori itu apa ya? Prosesnya itu panjang sekali, jadi enggak langsung ujug-ujug ke, kan kalau di area matematika itu anak di usia 4 tahun ya baru kita kenalkan area matematika Montessori. Yang pertama itu kita kenalkan number rounds gitu, yang kedua ada sandpaper number. Nah itu kan prosesnya tuh dari berat dulu kan, baru anak meraba angka, jadi enggak langsung diperkenalkan ke angka 1, angka 2 gitu ya, enggak langsung kayak gitu, tapi panjang sekali prosesnya. Dan itu area matematikanya. Nah, sebelum area matematikanya ada pra matematikanya dulu, yaitu di practical life dan sensorial. Dan ini sebetulnya tidak membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya untuk kita menemani anak melakukan kegiatan-kegiatan di area practical life dan sensorial. Jadi harus karena ini pondasi sebelum anak masuk di area matematika tuh harus ini dulu practical life dan sensorialnya gitu. Jadi sudah menjawab mungkin ya tadi pertanyaannya. Jadi harus practical life dan sensorial dulu baru anak ke matematika, seperti itu ya. Gitu Bunda Alina. Terima kasih untuk jawabannya Bunda Risma. Saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Diah Karawang. Assalamualaikum Mbak, izin bertanya apa saja tahapan dan jenis permainan setelah anak mulai tertarik dan bisa membedakan beberapa angka. Anaknya usia 2 tahun 4 bulan. Nah, mungkin ini anaknya sudah tertarik dan sudah bisa membedakan angka. Jadi jenis permainannya apa saja? Mungkin anaknya kan 2 tahun, pra-matematika ya, Bunda Risma mungkin. Bunda Epi juga bisa, monggo kalau mau menambahkan ya nanti. Monggo untuk dijawab Bunda Risma terlebih dahulu. Bun, di mute. Oke. Ya, maaf tadi pertanyaannya ini anaknya sudah mampu mengenal angka gitu, sudah mampu membedakan angka 1 sampai 10. Nah, permainan apa ya Bun selanjutnya? Kayak gitu. Oke. Apa saja tahapan dan jenis permainan setelah anak mulai tertarik dan bisa membedakan beberapa angka 0, 1, 2, 3 usia anak 2 tahun. Anaknya usia 2 tahun. Membedakan beberapa angka. Oke, sebentar Bun. Permainan setelah anak mulai tertarik dan bisa membedakan beberapa angka. Oke, permainannya itu seperti kayak gini ya, seperti misalnya tuh kita kasih pom-pom nih, dimasukkan ya pom-pomnya misalnya ke wadah, dan di wadah itu ada angka 1, terus di wadah selanjutnya ada angka 2, di wadah selanjutnya ada angka 3 gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan gitu. Jadi nanti misalnya kalau misalnya angka 1 berarti pom-pomnya harus dimasukkan berapa, nah gitu. Tapi kan kalau di area Montessori ini, di metode Montessori ini, kita itu sebagai orang tua kita mencontohkan dulu kan ke anak gitu, jadi enggak langsung sok kamu mana angka 1 gitu, mana angka 2, enggak gitu kan, tapi kita contohkan dulu gitu, dicontohkan dulu aktivitasnya. Nah, nanti baru ketika kita sudah selesai mencontohkan, kita baru bisa kamu mau mencoba gitu, nah baru bertanya seperti itu. Nah itu aktivitas atau permainan yang bisa dikenalkan ke anak yang sudah mulai tertarik dengan angka ya. Jadi pom-pom dimasukkan ke botol kayak gitu. Dan
aktivitas-aktivitas lainnya. Seperti itu, Bunda Alina. Ya, seperti itu. Semoga menjawab. Jadi untuk aktivitas-aktivitas pramatematika itu sekali lagi dari konkret ke abstrak. Jadi betul kata Bunda Risma, kita mulai menghitung ke benda-benda real terlebih dahulu seperti itu. Untuk kegiatan bermainnya. Mungkin Bunda Epi mau menambahkan? Ya Bun, sedikit saja mungkin ketika kita melihat anak sudah tertarik dengan angka, coba dikaitkan sama bentuk konkretnya tadi ya. Kira-kira dia masih salah nggak gitu? Jumlah 2 dan jumlah 5. Paling itu Bun, tambahan dari saya cuma untuk tes dulu aja gitu. Menurut Bunda, kira-kira dia sudah paham atau belum gitu ya dengan jumlahnya. Karena kalau angkanya hanya simbol yang dihafal, nanti anak nggak punya tadi ya mental matematikanya Bun. Jadi hafalan lagi gitu. Jadi kita agak berat ke depannya gitu ya untuk anak kalau hanya ini kan hafalan. Seperti itu Bun dari saya. Selebihnya sudah cukup dijelaskan. Benar, jadi kuantitas ya, jadi anak paham dulu kuantitasnya. Jadi sebelum dia mengenal simbol, dia harus paham terlebih dahulu kuantitasnya. Jadi seperti anak saya, dia simbol dulu nih hafal, 1 sampai 10 udah hafal. Ketika disuruh berhitung menggunakan spindle box, masih belum bisa kayak gitu. Karena tadi benar kata Bunda Epi, kalau hafalan hanya sebatas hafalan, kita mantepin dulu aja ke kuantitas, berhitung kuantitasnya. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya ada dari Bunda Dewi. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya pernah dengar jika anak-anak yang sangat menggemari matematika adalah anak-anak yang menggunakan otak kiri lebih dominan. Nah, saya beberapa kali mengenalkan angka dan hal-hal lain yang berhubungan dengan matematika, tapi saya lihat anak-anak saya kurang tertarik pada angka. Dan salahnya saya langsung berpikir, wah anak saya otak kanan banget nih. Apa betul anak yang cenderung senang matematika adalah anak yang dominan otak kirinya? Lalu bagaimana jika awal-awal anak sudah terlihat kurang tertarik pada angka? Jadi anaknya belum tertarik nih, Bun. Bunda Dewi, anaknya usia berapa ya Bunda Dewi ya? Kalau nggak salah Bunda Dewi 2 ya, Bunda ya anaknya ya. Yang satu usianya 4 tahun, yang satu sama seumuran anak saya 2 tahun. Akan 2 tahun, masih setahun lah. Kalau tidak salah. Betul nggak Bunda? Ini soalnya kan kita harus lihat dulu nih apa umur usia anaknya. Monggo mungkin bisa dijawab Bunda Epi. Ya, sebenarnya ini pertanyaannya untuk psikolog ya, Bun. Saya juga taunya dari pengalaman saya konsultasi dengan psikolog anak saya memang Kakaknya 3,5 tahun, Bun. 3,5 tahun. Iya. Adiknya Jadi 1,5 tahun. anak usia dini itu tuh masih terus berkembang dan otaknya tuh masih terus tumbuh gitu ya Bunda ya. Jadi memang pasti nggak bisa langsung otak kiri lebih dominan gitu. Anak saya juga termasuk yang dominan otak kanan dan dia tipe yang harus belajar secara keseluruhan gitu ya. Ya secara keseluruhan tuh lihat gambarnya, lihat bentuknya gitu. Jadi memang nggak apa-apa kalau misalnya anak masih otak kanan tuh kita kenalkan saja bentuk aslinya gitu ya, bentuk semuanya gitu ya dari mulai si tadi benda-benda yang memang mewakili kuantitas gitu ya, terus benda-benda yang mewakili angka itu ditulisnya seperti apa gitu. Tapi memang harus menstimulasi mungkin indera dia gitu ya kalau otak kanan ini. Sedangkan kalau otak kiri tuh memang mereka lebih suka menghafal dan ya itu ya Bun, kalau kenapa dia lebih cepat karena selama ini yang didorong adalah 1+1 angkanya gitu ya, 1+1 sama dengan 2 yang terus dia lanjutin gitu ya, dia hafal simbolnya dan itu memang mudah untuk anak-anak yang sudah
dewasa gitu ya. Tapi untuk anak-anak usia dini menurut saya tuh masih terus berkembang, dan biasanya memang dominannya masih otak kanan Bun, masih senang gambar, crafting gitu ya. Makanya pendekatannya adalah lebih ke kegiatan-kegiatan yang menstimulasi indera dia gitu. Filosofi di Montessori juga kan salah satunya adalah absorbent mind ya, gimana dia bisa merasakan sendiri seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung judge anak bunda sekarang otak kanan, seterusnya otak kanan, nggak bisa gitu. Anak masih terus tumbuh dan memang lebih baik dikenalkan dengan hal yang dia suka dulu, tentang matematikanya, bisa peran matematikanya dulu. Kalau saya termasuk yang santai ya, tidak mengejar anak harus bisa, calistung cepat gitu ya, anak saya juga masih 5 tahun. Tapi memang belum bisa, baca yang banyak gitu ya, karena saya sendiri, masih, memang merasa kurang menstimulasi kali ya, karena saya pikir, ya udah dia mau belajar apa gitu, tidak memaksa dia untuk, harus belajar ini gitu. Tapi ternyata, mungkin salah satu kekurangannya saya terlalu santai atau seperti apa, tapi saya lihat memang anak saya jauh lebih berkarakter daripada teman-temannya gitu ya, dia punya keinginan yang bisa diungkapkan, dia bisa menyampaikan, ini dia gitu ya, maunya dia belajar seperti apa, dan memang belajar dia sendiri yang minta gitu, nggak pernah saya, inikan dulu gitu ya. Seperti itu Bunda, semoga menjawab, jadi harap bersabar aja untuk anak-anak usia dini itu ya, kita jangan langsung hopeless gitu kalau anak-anaknya masih dominan, otak kanan yang katanya susah untuk belajar matematika, enggak juga ya. Ya, benar sekali kata Bunda Epi. Terima kasih Bunda Epi untuk jawabannya. Karena sudah jam 9, kita 5 menit lagi. Tadi kan mulai jam 8:05 ya. Ini pertanyaannya ada satu pertanyaan lagi dari Bunda Bubun Raya. Anak saya suka kebalik nulis angkanya, angka 5 dan 7. Jadi nulis angka 5 dan 7 tanda itu kebalik. Gimana ya Bun solusinya? Ayo, siapa nih yang mau jawab? Pakai aparatus apa? Pakai material apa? Silakan monggo Bunda Epi atau Bunda Risma. Ya, izin menjawab dulu. Untuk, masih terbalik tulisannya ini bisa dilatih berarti di tahap 1 pun di tahap pengenalan 1-10 dengan sandpaper number itu ya. Iya betul, Bunda Hirzi, dengan sandpaper itu anak dilatih, menulis 2 dari atas ke bawah, menulis 5 seperti apa gitu ya, terus nomor 7 dan 5 ini pasti beda gitu, seperti itu Bunda. Untuk Bunda Bubun. Oh ya ini pertanyaan Bunda Bubun tuh ada 2, Bunda Alina saya izin Oh, ada 2 ya? iya ini Oh mau iya. mau ditambah dulu yang tadi jawaban tentang nulis terbalik itu dengan Bunda Risma atau kita jawab dulu? Yang pertama, izin bertanya sehari baiknya berapa kali ya Bun, biar anak gak bosan? Apa kegiatannya mungkin ya? Ya Ya, mungkin ya. kayaknya kegiatannya berapa kali ya Bun, biar anak tidak bosan? Mungkin, iya kegiatannya. Mungkin bisa Bunda Risma atau Bunda Epi? Bunda Risma, mungkin. Bunda Risma ingin menjawab Bun. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan matematika mungkin ya maksudnya berapa kali sehari. Nah ini tuh sebetulnya kita harus mengobservasi anak dulu Bun. Jadi kita nggak bisa langsung yuk kita main ini yuk kita main ini yuk. Tapi diobservasi dulu sebetulnya ini kesiapan anak itu. Misalnya kita perkenalkan dulu nih satu hari satu kegiatan gitu. Nah ini kita perhatikan observasi nih anak seneng nggak gitu. Terus kalau misalnya kita lihat reaksinya tuh seneng, nah kita coba nih di hari kedua misalnya kasih satu hari itu 2 kegiatan seperti itu. Jadi diobservasi kalau misalnya anak menolak kita nggak akan kasih karena inti dari Montessori itu kan pusatnya di anak gitu ya. Jadi kita observasi anak untuk memfasilitasi gitu. Ini anak sehari dikasih kegiatan berapa macam nih untuk kegiatan matematikanya gitu. Jadi
nggak ada patokan satu hari misalnya berapa kegiatan, nggak gitu. Tapi kita karena anak-anak setiap anak itu kan beda gitu ya, kondisi anak-anak tuh berbeda-beda gitu, nggak bisa disamakan gitu Bun, yang satu anak dengan satu lainnya. Yang satu anak bisa satu hari beberapa kegiatan, tapi satu anak belum tentu. Jadi kembali ke orang tua harus observasi aktif gitu. Observasi itu kita melihat dan kita nggak banyak nggak banyak nyuruh-nyuruh atau nggak banyak bicara, tapi di observasi, dilihat-lihat kayak gitu. Itu kalau dari saya, Bun. Ya, baik. Terima kasih Bunda Risma untuk jawabannya. Benar apa kata Bunda Risma, yang terpenting dari pembelajaran kita sehari-hari membersamai anak adalah observasi. Apapun belajarnya, entah itu kita belajar di area bahasa, area matematika, area ilmu budaya, practical life, itu adalah kuncinya adalah observasi. Bagaimana kita bisa membuat kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Jadi tidak ada, ketika kita observasi itu tidak ada kata anak menolak kayak gitu, anak menolak untuk bermain. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh anak kayak gitu. Jadi kalau ada kondisi di mana anak yang menolak bermain, berarti itu tadi bisa jadi bundanya belum mengobservasi anaknya seperti itu. Sudah ya Bun ya, sudah terjawab semua ya untuk pertanyaannya. Masih ada satu, mungkin gimana nih Bun, mau lanjut? Lanjut sebentar ya, biar kita nggak ada utang. Ini satu nih. Apakah ketidaksukaan anak kepada matematika saat di sekolah karena kegiatan pramatematikanya terlewatkan? Monggo Bunda dijawab dengan singkat dan padat. Siapa yang mau menjawab? Jadi anaknya nggak suka matematika nih di sekolah, apa karena waktu kecilnya kegiatan pramatematikanya terlewatkan? Seperti itu. Oke. Saya yang jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya itu tadi ya, pondasi matematika anak itu di praktikal lab dan sensorial, Bun. Itu pondasinya gitu. Jadi betul bisa jadi anak tidak suka matematika karena terlewatkan itunya sensoris sama praktikal lab-nya. Karena kan tadi di dua area itu anak berlatih konsentrasi, anak berlatih fokus gitu, anak berlatih memecahkan masalah gitu. Ini penting karena yang namanya matematika itu kan itu ya, memecahkan masalah gitu. Gimana nih soal ini biar terpecahkan gitu. Nah itu logical thinking, hal-hal yang bersifat nalar dan logika itu di area sensorial dan di praktikal lab itu diasah gitu, anak tuh distimulasi gitu. Nah jadi kalau misalnya anak udah sekolah nih nggak suka matematika gimana ya? Nah coba Bunda di rumah anak diajak kegiatan praktikal lab dan sensorial, karena saya waktu itu ngajar ya anak kelas 2 SD. Anak kelas 2 SD itu kan udah berarti bukan lagi di tahap praktikal lab dan sensoris ya harusnya gitu. Tapi mungkin karena waktu masa golden age-nya terlewatkan oleh orang tuanya karena ibunya ini bekerja gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan ketika di kelas gitu. Itu sangat terganggu sekali gitu konsentrasinya. Nah itu jadi walaupun anak Bunda sudah sekolah nggak apa-apa, di rumah kita ajak kegiatan praktikal lab dan sensoris gitu, tapi yang sesuai dengan usianya gitu. Nah itu penting untuk pondasi di matematika gitu. Itu baru pondasi loh, kita bicaranya baru pondasi. Lanjut ke area matematikanya, masuk ke area matematikanya, kita mulai perkenalkan anak dengan apa namanya tadi, material number words gitu. Kita bisa bikin, lalu kita kasih sandpaper number gitu agar anak meraba angka, lalu kemudian material-material lainnya. Nah ini di Montessori anak belajar angka 0 sampai 9, dikenalkan angka 0 sampai 9 itu ada beberapa material, jadi enggak ujug-ujug gitu, enggak langsung. Artinya di sini kita mengajak anak untuk berproses gitu. Jadi enggak langsung loh gitu. Bahkan untuk mengenalkan 0 sampai 9 aja butuh beberapa material. Jadi dinikmati prosesnya. Jadi inilah maksud kami bahwa belajar dengan Montessori
matematika itu jadi menyenangkan karena prosesnya enggak langsung gitu. Anak tuh tidak terbebani gitu. Kita tidak menuntut anak supaya bergerak cepat gitu, enggak, tapi berproses, bertahap gitu dengan material-material itu satu demi satu gitu. Gitu ya Bun kalau dari saya. Terima kasih. Silakan Bunda Alina. Ya, terima kasih Bunda Risma sudah menjawab pertanyaannya. Jadi ya intinya menyenangkan. Prosesnya harus secara menyenangkan karena kalau prosesnya saja sudah tidak menyenangkan, sudah sulit duluan di awal-awal, bisa jadi itulah yang akan menumpuk dan ketika SD anak sudah tidak menyukai matematika. Seperti itu. Alhamdulillah kegiatan webinar hari ini sudah selesai, pertanyaan sudah selesai semua terjawab. Tadi di awal belum sempat ya Bun ya bacain terkait door prize, saya tadi kelewat. Apa Iya, mau gimana nih Bun? ya kita share sedikit ya tentang Ya. door prize, Bunda. Iya, siap-siap. Di sini mungkin saya mau menginformasikan terkait bunda-bunda semua di sini. Ini ada berapa nih? 30 peserta. Sekitar 27 ya, berarti dikurangi kita bertiga. Ada yang belum masuk grup pendampingan, monggo boleh nanti bisa di-share link-nya Bunda sekarang, mungkin bisa di-share link grupnya biar bisa masuk ke grup pendampingan. Nanti kita ada pendampingan bersama Bunda Epi dan Bunda Risma terkait matematika, area matematika. Nah, di sini saya akan membacakan ini giveaway. Jadi caranya gampang banget. Yang pertama, posting di Reels Bunda tentang apa yang Bunda peroleh dari webinar kali ini. Yang kedua, tag akun saya, Amalin Ilmu, akunnya Bunda Epi, Epi Nursa, dan akunnya Bunda Risma, Risma Mus. Pastikan akun Bunda di setting terbuka ya. Terus yang ketiga, jawaban paling menarik akan mendapatkan hadiah giveaway. Wah, Masya Allah nih, hadiahnya keren banget nih. Hadiahnya adalah buku Montessori, Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja. Jangan lupa setor link postingan Reels di list link di WhatsApp group. Jadi Bunda yang belum masuk ke WhatsApp group, boleh nanti mungkin Bunda Epi atau Bunda Risma boleh di-share sekarang link grup WhatsApp-nya, biar nanti itu. Yang terakhir, Bunda juga berkesempatan memenangkan door prize mentoring kali ini. Seperti itu. Nah, nanti di-share ya Bunda kalau yang mau dapat giveaway dari Bunda Epi dan Bunda Risma. Terus selanjutnya, link ini Bun, apa sih? Saya jadi lupa kan. Untuk peserta mungkin nanti di grup saja kita bicarakan ya. Ada lagi Bunda Risma dan Bunda Epi yang mau ditambahkan? Iya Bun, untuk link WAG sebenarnya ada di caption flyer. Ini saya sedang share screen jadi nggak bisa. Ya. Jadi Bisa nanti dilihat di caption flyer-nya mungkin ya. ya di caption flyer itu ada link untuk daftar, itu akan langsung terhubung ke WhatsApp grupnya ya Bunda-Bunda. Siap. Ya, terima kasih Bunda Epi dan Bunda Risma dan Bunda-Bunda semua. Kita tutup saja ya webinar. Bun, satu lagi door prize. Jadi giveaway ini akan diumumkan hari sekitar Jumat. Nanti ada lagi di akhir sesi, di penghujung sesi itu ada door prize yang akan kita bagikan Bun, yang ini. Iya. Door prize. Oh, ini door prize-nya ya Bun ya? Iya Bun, yang ini. Oh ya, ini door prize-nya. Jadi jadilah peserta terbaik dan mendapatkan door prize Kulwap, belajar matematika menyenangkan dengan Montessori. Jadi di sini
bunda-bunda semua akan berkesempatan mendapatkan diskon 50% dari Montessori Classroom-nya Bunda Ina. Hanya satu area saja, tersedia belajar per area dengan biaya 150.000, itu sebelum diskon. Jadi Bunda Ina mengadakan Montessori Classroom seharga 600.000 untuk 5 area. Jadi area seperti kita saat ini pendampingan peserta pendampingan 5 area itu sekarang Bunda Ina sedang membuka lagi dengan biaya 600.000 per 5 area. Nah, bisa memilih salah satu area seperti itu. Nah, di sini ada akses 6 bulan, ada fasilitas akses 6 bulan, materi pengantar, kurikulum lengkap, lesson plan, dan contoh presentasi. Seperti itu. Itu untuk door prize-nya. Ya, kalau sudah tidak ada, sudah ya Bunda Epi dan Bunda Risma, sudah cukup mungkin. Ya. Sudah jam 9:16, kita tutup saja webinar hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator dan memohon maaf atas kekurangannya, banyak sekali kekurangan tadi di awal, dan mewakili dua pemateri kita hari ini, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di grup WhatsApp ya Bunda-Bunda semua. Ya, terima kasih Bunda Elina, Bunda Risma, dan Bunda-Bunda peserta. Pamit ya. Pamit.